sudah terperinci, sudah lengkap. Penjelasannya sudah lengkap. Cuman lengkapnya penjelasan itu maksudnya setiap apapun itu kan dituliskan dalam Al-Quran. Cuman gimana ya, bahasanya itu ada manusia yang belum memahami. Nah dari situlah Allah memudahkan manusia untuk memahami bahasanya itu lewat hadis, lewat kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah. Cuman kata-katanya itu kan mungkin ada beberapa manusia yang kurang memahami kata-katanya. Sebenarnya itu udah betul, cuman kalau saya jelaskan lebih lanjut, perangilah orang-orang yang tidak beriman apabila orang yang tidak beriman itu bertentangan dengan kami. Ngerti nggak? Ya jelas pasti bertentangan lah. Nggak, maksudnya bertentangan itu kayak kita nggak buat, kan kita kan saling menghargai nih Pak. Nah tiba-tiba Bapak mengolok-ngolok kami gitu tanpa ada sesuatu penyebab, nggak ada nothing penyebab sama sekali gitu. Terus Bapak ngolok-ngolok kami gitu, kayak kamu ini gini-gini, Islam itu gitu-gitu, Muhammad itu gitu-gitu. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Terima kasih banyak sebelumnya karena dengan mengklik video ini saudara telah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud lewat media YouTube di channel God Ministry. Kembali kita akan menyaksikan apologet Kristen yang bernama Kak Agatha O. Palermo yang selalu dikunjungi oleh penanya-penanya Islam di roomnya ketika live. Nah, kita akan melihat bagaimana Kak Agatha dengan style kocaknya sambil tertawa dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sumbang yang bisa dikatakan tidak jelas karena si penanya ini sebenarnya tidak punya dasar bahkan pengertian apalagi pengetahuan tentang Alkitab. Mereka hanya mengutip dan asal comot ayat-ayat dan mencoba untuk menanyakannya kepada Agatha. Langsung saja Kak Agatha menyikat habis mereka semuanya sampai kelengar. Kita akan lihat videonya berikut ini. Amar, Islam Kristen ya, Pak? Saya Islam Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Sebelum saya tanya, salam toleransi ya Pak ya Kak ya. Aduh ini mencurigakan ini kalau begini nih. Enggak, saya cuman tanya, penasaran aja. Soalnya sebelah tetangga saya kan Kristen. Nah tetangga saya kan Kristen, sering nyebut halo? Ya silakan tanya Pak, silakan Pak. Oh iya. Nah, orang Kristen kan biasanya nyebutnya Allah ya. Allah. Ya asal muasal, kenapa sih orang Kristen manggilnya Allah, kalau orang Islam kan manggilnya Allah ya? Iya, soalnya kata Allah itu kan sudah jadi bahasa Indonesia Pak, kepada sesembahan. Nah, jadi kata Allah yang ada dalam Alkitab kami, apalagi yang di Perjanjian Baru itu menuju kepada Bapa satu-satu ya. Karena bagi kami orang Kristen Pak cuma ada satu Allah yaitu Bapa ya sebagai sang sumber itu Pak. Tapi bukan yang ini Pak ya, yang apa yang punya Islam Pak ya? Iya tahu Pak. Ya. Kalau punya Islam kan alif lam lam ha. Kadang ditambah SWT di belakangnya, ya kan? Dibukain aja dalilnya Pak lalu 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Boleh tuh, boleh. Namanya boleh terlihat sama gitu ya, tapi beda gitu. Iya, maksudnya pertanyaan saya kenapa bisa beda gitu, muasalnya dari mana gitu. Oh memang beda. Nah Allah kami, Allah di dalam Alkitab itu kan dari teks aslinya itu Theos. Nah Theos itu diterjemahkan jadi Allah. Nah ini Pak, dari ayat 4-nya apa laduh? Bentar ya. Nih, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah ini, jadi
Allah, semua orang itu memanggil sesembahannya itu kata Allah. Jadi Allah itu merujuk kepada sesembahan. Nah, sesembahan kami sebutnya ini Pak, Bapak. Allah, kalau dari kita, maaf saya potong ya Kak ya. Allah dari kita kan Bapak ya. Nah, Bapak itu kan maksudnya kan kalau saya lihat dari tulisannya itu kan BAPA tanpa K. Nah, Bapak itu Bapak maksudnya Bapak atau gimana itu Kak? Itu tuh yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi makna Bapak itu artinya sumber. Segala sesuatu berasal dari dia itu. Nah itu jadi arti Bapa itu adalah sang sumber atau asal usul dari segala sesuatu. Itu maknanya Bapa. Contoh ya Pak Amar ya. Pak Amar ini berasal dari mana? Saya dari Makassar. Dari bapaknya kamu lah. Kan kamu itu keluar dari sumbernya, sumber benih dirimu itu kan, sebelum nempel di rahim ibumu kan, kamu itu bersumber dari bapakmu gitu. Jadi makna bapak itu sebenarnya adalah asal usul segala sesuatu. Itu kan makanya berasal segala sesuatu. Jadi bapak maknanya adalah asal usul dari anak. Oke. Kalau contoh nih, kalau seandainya kan saya berasal dari sumbernya itu dari bapak contohnya kan. Nah, berarti kalau seorang ibu yang punya rahim itu berarti bukan sumber juga. Bukan. Ibumu nggak mungkin sumber. Coba saya tanya. Ibumu bisa nggak ngelahirin kamu tanpa ada benih dari bapakmu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan kalau rahimnya sebentar. Jadi kenapa ada bapak? Karena ada anak. Anak itu kan, kamu kan ini kan disebut anak bapakmu kan, bukan anak mamamu aja kan, betul toh? Ya, anak bapak juga nama mama, ya betul. Ya. Jadi kalau tidak ada bapakmu, kamu tidak akan mungkin ada. Kenapa ada bapak? Kenapa ada anak? Anak, kamu keluar dari mana? Keluar dari rahim ibu. Kan lah, sebelum dari rahim ibu dari mana dulu? Ya kalau ditanya dari mana dulu ya saya dari rahimnya ibu. Cuman proses keluarnya dari rahim ibu itu kan pasti dari bapak. Nah, jangan ke situ. Kamu itu keluar dari bapakmu. Ya kan? Kalau bapak, ya, bentar. Kalau bapakmu tidak mengeluarkan kamu dalam bentuk cairan sperm, ya kan? Betul toh? Kan kamu dilahirkan sama bapakmu kamu. Nah, jadi bapakmu pun melahirkan kamu dulu, baru dilahirkan ibumu. Kenapa demikian? Karena perempuan berasal dari laki-laki, demikian laki-laki berasal dari perempuan. Itulah keadilannya Allah. Itu. Jadi kamu ini sebenarnya dilahirkan bapakmu terlebih dahulu sebelum dilahirkan ibumu. Dilahirkan artinya apa? Dikeluarkan. Nah itu, kamu kalau menjadi seorang pujangga pun kamu melahirkan syair-syair. Apa kamu butuh perempuan untuk mengeluarkan syair-syairmu? Nah, jadi makna lahir ini kita harus tahu dulu. Makna beranak ini harus kita pahami dulu. Makna beranak itu bukan hanya manusia keluar dari rahim ibunya, bukan itu. Maknanya lahir secara KBBI itu adalah mengeluarkan. Memperanakkan itu artinya mengeluarkan dari dalam. Tuh, cuman kan orang Islam gagal paham dengan mengatakan, loh, Tuhanmu beranak. Iya dong, mengeluarkan firman itu juga beranak, memperanakkan. Gitu loh. Ini ada dalilnya, Mazmur 7 ayat 2. Itu. Jadi saya mau juga membuka pikiran teman-teman muslim yang tidak paham iman Kristen secara kosakata bahasa yang baik, ya. Makanya saya buka forum kayak gini nih. Karena kalau sempat Allah itu tidak memperanakkan firman-Nya, maka Allah itu nggak pernah berbicara. Ya toh? Kan dia harus mengeluarkan. Arti memperanakkan tuh mengeluarkan. Nah, ini. Mazmur berapa tadi? 7 ayat 2. Oh, ini. Bentar ya, ini juga dijelaskan ini di Alkitab kami makna memperanakkan itu. Nah, loh, Mazmur 2 ayat 7 ya? Mana sih? kembali. Mazmur 2 ayat 7.
Nah, aku mau menceritakan tentang ketetapan Allah. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan. Astagfirullah dulu. Hari ini. Nah, ini firmannya itu maksudnya. Ya. Jadi kalau saya pun melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru, bukan artinya itu keluar dari selangkangan, tetapi sebelumnya dikandung di dalam pikiran saya, dikeluarkan. Itulah arti dan makna dari melahirkan. Kita juga memperingati hari lahirnya Pancasila. Siapa bapaknya Pancasila? Berarti yang saya pahami itu berarti kalau dari pandangan kita yang orang orang Kristen, bahwa peranakan itu adalah kata mengeluarkan firman. Betul. Iya. Jadi kalau dibilang anak, manusia loh. Itu monyet juga beranak. Apa itu manusia kan? Enggak kan? Nah, jadi definisi memperanakkan atau melahirkan itu adalah sebelumnya dikandung di dalam, lalu dikeluarkan. Yohanes 8 ayat 42 Pak. Lalu, jikalau Allah adalah Bapamu, maka engkau akan mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Itu makna anak. Nah, itu Tuhan Yesus juga menjelaskan makna anak itu. Nah, nih agak buram. Nah, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Nah, itu Allah itu Bapa, ya. Bukan Allah ya, ini namanya boleh sama tapi beda ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab maksud Yesus itu aku adalah anak, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini Yesus yang menjelaskan dia adalah anak Allah. So, Bapa tadi adalah asal usul dari segala sesuatu, asal usul dari anak ini. Maknanya. Kan Kak, maaf, boleh saya tanya lagi nggak Kak? Boleh. Nah ya, kan kalau dari kita itu kan Bapa adalah asal usul ya. Sumber atau asal usul, betul. Ya, Bapa itu kan gimana ya? Tulisan Bapa itu kan BAPAK. Bapak. Bukan Bapak kayak laki-laki berkumis ya, pakai sarung. Bukan. Karena Allah adalah terang, cariin lagi Pak Ladi. Nah, Allah adalah kasih. Lanjut pertanyaannya apa Bang? Sambil dicari ayatnya. Iya, kan dikatakan di kitabnya orang Kristen, Allah itu adalah Bapa gitu kan. Nah, Bapa di situs yang saya lihat tadi tulisannya BAPA, Bapa, ya kan? Sedangkan hurufnya besar tuh. Sedangkan yang kita tahu itu yang mengeluarkan kita. Contohnya asal usul saya nih berasal dari Bapak gitu kan. Kalau Bapak itu kan BAPAK, Bapak gitu kan. Tapi dari orang Kristen itu Bapak itu maksudnya memang bahasanya orang Kristen, Bapak itu ada tulisannya BAPA, Bapak. Bukan. Avinu. Iya, saya masih bingung di situ. Ya, jadi bahasa aslinya Yunaninya itu Avinu. Nah, ini. Oh, berarti Bapak itu bahasa Yunani. Terjemahkan. Nah, iya, Bapak itu bahasa Yunani dari Avi atau Abi. Nah, itu sama bahasa Yunaninya itu Avinu. Nah, kenapa dia disebut Bapa? Karena Allah kami itu tidak bernama. Allah itu tidak butuh nama seperti manusia. Itu. Jadi kami memanggilnya Bapa atau Avi karena dia adalah sumber segala sesuatu. Terus kalau Allah itu adalah Bapa, Tuhan Yesus itu Allah. Anak, iya anak. Firmannya berarti. Firmannya Allah pasti Allah kan. Oh, berarti Allah itu adalah Allah, cuman dia Allah kami memiliki firman. Firmannya itu Tuhan Yesus gitu. Ya, firmannya itu mengambil rupa manusia. Ya, Allah kami makanya kan disebut Tritunggal. Allah kami itu satu, yaitu Bapa. Dia memiliki firman, memiliki roh. Firman itu kan ucapan, perkataan, ilmu, logos ya kan, dan pikiran gitu. Ya. Berarti kalau firmannya itu contohnya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ini firman itu bukan contohnya Tuhan Yesus, tadi kan saya bilang. Maaf, maksudnya firman itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Dengerin dulu.
firmannya Allah, perkataannya Allah, itu sudah pasti Allah. Kayak kamu kan, perkataanmu itu pasti manusia, karena kamu manusia kan. Secara hakikat. Jadi Allah itu adalah hakikat. Siapakah Allah kami atau sesembahan kami? Kami menyebutnya Bapa. Bapa itu punya firman. Nah, firmannya itu kan udah diperanakan nih, dikeluar nih dari diri Allah yang adalah terang. Tadi udah dilihatin ayatnya ya. Nah, terang, kalau Allah itu terang, maka firman-Nya adalah terang. Yohanes 1 ayat 9-10. Terang itu sedang datang ke dunia. Nah, lalu terang itu, yaitu sang firman itu mengambil atau menambahkan kodrat manusia. Kemanusiaannya itulah yang disebut Yesus. Kalau Allah kami yang sang terang itu, dia memang tidak bernama. Allah kami itu tidak punya nama. Sang Roh Kudus, sang firman, sang Bapa itu tidak bernama. Itu. Oh, gitu. Makanya ketika bertemu dengan Musa ya, coba bukakan Paladusi, Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa menanyakan, siapakah namamu Allah yang harus kusebutkan kepada bangsa Israel, kata dia gitu. Aku adalah aku. Jadi Allah kami itu tidak menamai dirinya dengan apapun, tapi dia mengatakan ini, aku adalah aku, atau Ehu Emi dalam teks aslinya, atau Ehye Eser Ehye. Nah ini, jadi aku ya aku gitu. Aku ini ada tanpa apapun. Maksudnya aku adalah aku ini berdiri sendiri gitu. Ego, Emi. Gitu. Jadi memang Allah itu, Allah bangsa Israel itu memang memperkenalkan dirinya tidak dengan menyebutkan nama, karena Allah tidak butuh nama. Gitu. Nama itu kan disematkan hanya untuk manusia. Makanya Yesus itu nama kemanusiaan sang firman. Keilahiannya ya nggak ada namanya, disebutnya anak Allah. Dan bangsa Israel saat itu mengerti, paham sekali itu makna itu. Jadi kalau ditanya siapa Allahmu, Bapa, ya kami tidak bisa menamainya. Kenapa? Karena Allah memang tidak bernama. Oh, berarti kalau ditanya siapa Allahmu, berarti Bapa itu ya? Iya, Allah Tritunggal atau Sang Bapa. Sekarang berarti kalau ditanya siapa nama anak Allah, berarti Tuhan Yesus. Ya, anak Allah itu ya sang firman. Kemanusiaannya itu, kemanusiaan dari sang firman itu Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya logika kamu ya. Kira-kira sebelum dunia ada, Allah ke Allah, sebelum dunia ada, untuk apalah Allah itu punya nama kalau dia hanya satu-satunya? Gimana? Ulang. Kan Allah itu satu-satunya, kan kami tadi sebutkan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah ya. Kalau Allah itu hanya satu, apakah dia perlu nama? Ya nggak perlu nama, karena dia kan satu Esa. Iya, makanya kan Musa nanya kan, siapa namamu? Tadi saya tuh nggak nganggap Allahnya kakak itu punya nama. Cuman saya bingung aja kan. Allah itu bukan nama juga. Iya, maksudnya saya nggak nganggap kalau Allahnya Kak Agatha itu bukan nama, karena saya bingung. Sering di sini tuh manggilnya tuh Tuhan Yesus gitu. Jadi yang saya bingung kan, Allahnya berarti Tuhan Yesus gitu. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia itu, karena dia kan Allah, firman kan itu. Firman. Jadi makanya banyak orang yang nanya, siapa Allahmu? Ya Allah Tritunggal, Allah hidup, betul. Bapa, itulah Allah kami. Gitu. Tapi itu tadi Bang Amar ya. Kalau Allah itu satu, kira-kira butuh nggak dia nama? Nggak butuh, karena dia udah Esa. Iya, karena dia satu-satunya, the one and only. Kenapa manusia butuh nama? Ya untuk membedakan manusia yang membedakan yang lain. Iya, gitu. Ya. Makanya orang-orang banyak salah paham loh. Itu Allah nama Tuhan kami. Bukan, Allah kami memahami Allah itu bukan sebagai nama, tetapi itu adalah hakikat atau sesembahan. Oh, gitu ya. Iya. Syukur saya masuk room ini belajar. Jadi paham ya. Jadi makanya kan kenapa saya buka room kayak gini, orang-orang tuh salah paham kan, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau nggak tahu ya tolong jangan salah paham dulu gitu. Ini Kak Agatha, saya kan baru-baru masuk live kita cuman dari kemarin saya pantau-pantau, saya lihat-lihat seru gitu pembahasannya. Padahal saya orang Islam. Nggak apa-apa, di sini memang jadi untuk teman-teman Muslim juga kan banyak yang nggak tahu nih kan. Kok orang tuh salah paham mulu, oh Tuhanmu manusia, kalian Tuhannya 3. Nah kalian nggak tahu, bukan 3, 1 tapi hidup gitu. Itulah Tritunggal. Karena orang kan terfokusnya
Tri, oh 3. Dia lupa 3 dalam 1 gitu. Kayak kita aja manusia kan 3 dalam 1 nih kan. Realita atau keberadaan nafas, keberadaan pikiran, keberadaan tubuh, ini juga 3 dalam 1. Kalau manusia itu 1 tapi kayak 1 cuman nyawa tok gitu, misalnya roh tok kan gentayangan kan. Nah, kalau kayak badan aja nggak ada roh, nggak ada keberadaan roh, nggak ada keberadaan pikiran, nah itu mati kan, kayak mayat gitu kan. Mayat kan nggak punya roh, nggak punya pikiran gitu. Jadi satu yang mana nih? Pasti manusia satu ini manusia yang Tritunggal juga. Tapi paham ini kayaknya Bang Amar nih langsung paham. Iya. Makna anak juga udah tahu ya. Iya, karena kan saya lagi kuliah. Itu kan teman-teman saya pada Tuhan memberkati, Tuhan Yesus gitu. Oh, berarti Tuhannya Yesus itu. Jadi saya mungkin takdir. Jadi saya tanya di sini. Kalau saya tanya sama teman saya segan. Ada aja rasa penasaran sebagai manusia. Nah, ini juga banyak yang salah paham ya. Tuhan di dalam iman Islam mungkin dikira Tuhan sama dengan Allah ya, ya nggak sih? Enggak. Beda. Nah, kalau dalam Islam Tuhan itu sama dengan Allah, Allah itu sama dengan Tuhan. Kalau dalam Islam sama. Ya kan? Coba tanya Abang Amar aja lah yang tahu, Abang Amar. Iya kan? Kalau kita tanya Amar, siapa Tuhanmu? Man Rabuka. Ya, Man Rabuka ya Allah. Nah, itu kan sama kan? Rab kan itu Tuhan, ya kan? Tapi Allah Tuhan? sendiri itu apa nama Bang Amar? Enggak, bukan nama dia. Dia nggak punya nama. Oh, Allah. Tapi teman-teman ini yang lain, Pak Amar yang lain itu berarti belum teredukasi. mereka bilang nama, Pak. Makanya mereka protes. Kenapa nama Tuhannya mereka, Tuhannya Islam kita pakai? Aduh, kan beda. Iya. Beda Sama, yang kalau belajar ini sama sama. enggak Bang Ladu. Ini kan yang belajar. Sudah beda sih menurut saya, karena kan kalau dari kita Bang Ladu Sing sama Kak Agatha kan di sini kan bilangnya Allah ya. Allah. Iya, kalau kita kan Allah. Ya, beda, Allah. Bang. Beda. Kan narasi Beda. selama ini bahkan sampai hari ini loh Pak Amar. Ada kalau orang Islam datang itu bilang, kenapa kalian pakai Pak ini curi nama Tuhan kami. Belum teredukasi Al-Quran. Soalnya kalau dari kitab kami Al-Quran itu Allah ya Allah ya Allah maksudnya Allah ya Allah. Dia nggak punya nama karena dia Esa. Ya betul. Cuma yang pemikiran kayak begitu kayaknya cuma Pak Amar toh. Kayaknya cuma Pak Amar doang. Banyak yang Iya. Ustadz juga kan ya Allah itu nama gitu kan. Allah nama. Itu makanya Nama. makanya cuman Bang Amar ini yang agak beda gitu. Makanya kok lu nangkep yang gua jelasin, karena itu yang pemahaman kami kan. Kok nama sih, kan dia Iya. nggak punya nama. Tahu nggak Bang? Makanya kan banyak teman-teman Muslim yang di Malaysia itu kan komplain. Saya nanti nonton ceramah-ceramah. Iya, coba atau Iya. Bang Coba. atau ke room Islam tanya deh. Makanya coba tanya, cari tahu deh. Iya, Banyak di yang sini saya bilang. mau nonton ya. Pak Amar, tahu tidak semboyan di Komal ini Pak Amar? Apa tuh? Islam sopan, kami curiga ini. Aduh. Salam toleransi, Bang. Kan kalau dari kita sendiri itu sebenarnya ya, Kak ya. Satu. Kalau kita sendiri itu kan betul-betul, kalau nggak tahu ya orang yang belum paham betul kitab kami Al-Qur'an ngajarin lam yakullahu kufuwan ahad. Ahad. Ya. Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di situ memang sudah diajarkan buat toleransi, menghargai satu sama Oh salah Pak Amar ini kurang dalam Islamnya ini. Kayak ini Pak Amar ini Islam awam dia ini. Bentar. Kurang dalam Islam ya berarti Iya. pengadu. Satu Islamnya lagi. kuat. Iya. Apa namanya Islam awam ini yang Gitu Pak Lado. Bang Amar ini ya santri? Bukan, lagi kuliah. Iya, lagi nempuh kuliah aja. ini pasti jurusan matematika yang diambil ini. Bukan ini. Saya memang anak santri. Tapi cuman sekarang nempuh pendidikan, Mbak. Sekarang ambil bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh, bisa kita belajar bahasa Inggris sama Bang ini ya. Enggak lah, Mas. Coba Bang Ladu jelasin, Bang Ladu. Coba Bang Lado, coba. Karena dalam Islam begini Pak.
Mm-mm. Dalam At-Taubah 29 itu dikatakan begini, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Berarti yang tidak beriman termasuknya kami ini yang diperangi. Pala Dusing juga kurang kuat iman Islamnya. Ya, coba. Dengarin, ya gini, kalau dari kami itu kan penjelasannya kan gini Pak, ada Al-Quran sama hadis. Nah, Ya. kalau Al-Quran itu masih bersifat global, masih bersifat umum Pak. Jadi kalau Al-Quran, kok pasti banyak orang Islam tuh tanya-tanya, masa kayak kata-katanya sulit dimengerti gitu. Kayak contohnya nih, dalam Islam hukumnya mencuri itu dipotong tangannya gitu. Kok dipotong tangannya? Maksudnya potong tangan itu bagian mananya aja, pergelangan tangan kah? Yang dicuri itu apa sampai dipotong tangannya gitu. Nah, ya betul Pak, betul itu. Nah, maksud dari jadi kalau seandainya tidak dijelaskan atau kata-katanya masih bersifat umum di Al-Quran, maka dijelaskan lewat hadis atau perkataan yang kita sebut itu perkataan Rasulullah. Nah, bahkan ini hadis, ini tuh sebenarnya betul Pak, perangilah orang-orang yang tidak beriman, betul. Cuman masalahnya itu adalah belum dijelaskan secara terperinci. Nah, yang menjelaskan secara kan ini kan masih bersifat global ya. Al-Quran itu bersifat global kalau menurut pandangan kami. Jadi kalau dia masih bersifat global, ada penjelasan yang terperinci, yaitu di bawahnya adalah hadis. Setelah hadis, kalau hadisnya belum terperinci, ya di bawahnya lagi ada ijma atau para ulama gitu. Coba bukakan surah Hud ayat 1. Oh, jadi Quran ini belum terperinci Bang. Jadi butuh bantuan hadis ya. Bukan terperinci, maksudnya kata-katanya itu udah semuanya sudah terperinci penjelasannya. Cuman kata-katanya itu kan mungkin ada beberapa manusia yang kurang memahami kata-katanya. Sebenarnya itu udah betul, cuman kalau saya jelaskan lebih lanjut, perangilah orang-orang yang tidak beriman apabila orang yang tidak beriman itu bertentangan dengan kami. Ngerti nggak? Ya jelas pasti bertentangan lah. Enggak, maksudnya bertentangan itu kayak kita nggak buat, kan kita kan saling menghargai nih Pak. Nah, tiba-tiba Bapak mengolok-ngolok kami gitu, tanpa ada sesuatu penyebab, nggak ada nothing penyebab sama sekali gitu. Terus Bapak ngolok-ngolok kami gitu, kayak kamu ini gini-gini, Islam itu gitu-gitu, Muhammad itu gitu-gitu. Bentar dulu. Nah, ini tadi Bang bilang belum saya. Ini coba, ini gimana nih maksudnya? Astaga, kok saya jelasin di sini. Orang Islam di sini. Ya Allah. Ini gimana Bang? Coba Abang deh, Abang ini Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Betul. Berarti Quran udah terperinci belum? Iya, sudah terperinci, sudah lengkap. Penjelasannya sudah lengkap. Cuman lengkapnya penjelasan itu maksudnya setiap apapun itu kan dituliskan dalam Al-Quran. Cuman gimana ya, bahasanya itu ada manusia yang belum memahami. Nah, dari situlah Allah memudahkan manusia untuk memahami bahasanya itu lewat hadis, lewat kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah. Apa yang kita lihat dalam tayangan video ini menurut saya sih cukup aneh juga. Baru di era-era terakhir ini saja ada orang Islam atau agama lain di luar Kristen yang ketika umat Kristen sedang beribadah ataupun mengadakan acara, mereka itu sering sekali masuk bahkan memberikan tanggapan-tanggapan miring atau cercaan serta makian. Tetapi kalau umat Kristen dalam ibadah mereka tidak pernah mau mengganggu, kecuali memang kalau di debat terbuka itu wajar. Nah, itu sebabnya umat Islam kalau berani bertanya, maka harus juga siap untuk ditanya. Jangan pekerjaanmu cuma nanya, tapi ketika dijawab dan ditanya kembali, engkau lari terbirit-birit dan lapor polisi. Baiklah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, serta pengertian kita tentang iman Kristen. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.